Bab 1987. Apakah kamu percaya? 1. Memusnahkan klan iblis kuno. Tetua berjubah hitam itu tersenyum sarkas dan berkata, hanya dengan dia. Clue menghela napas, lalu berkata, utusan iblis, jangan meremehkan orang itu, meskipun dia masih berusia muda, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Tetua berjubah hitam itu melihat Clue dan bertanya, dari mana dia berasal? Clue ragu-ragu sejenak, lalu berkata, latar belakangnya biasa saja, tapi dia cukup beruntung dan mendapatkan beberapa benda ilahi, yang kemudian mengubah nasibnya. Kamu juga tahu bahwa hal seperti ini sangat sering terjadi di dunia kita. Tetua berjubah hitam mengerutkan kening dan bertanya, dia bahkan bersumpah akan memusnahkan klan iblis kuno dan aula suci. Clue mengangguk dan berkata, benar. Tetua berjubah hitam sedikit kebingungan dan bertanya, mengapa dia berani berkata demikian? Clue tersenyum ceria dan berkata, hal itu tentu karena dia sama sekali tidak tahu tentang klan iblis kuno. Jika dia mengenal klan iblis kuno, apakah dia berani berkata seperti itu? Tetua berjubah hitam mengangguk dan berkata, yang berarti, dia hanyalah seorang bawahan yang memperoleh kekuasaan. Clue tidak lagi tersenyum, dia berkata dengan serius, meskipun dia cukup sombong, tapi kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Tetua berjubah hitam itu bertanya, di mana dia sekarang? Clue ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sangat berisiko jika ingin mencarinya sekarang, bagaimana jika kita pergi mencarinya setelah anggota kita tiba? Tetua berjubah hitam menggelengkan kepala dan berkata, mereka hanya 2 orang, mengapa harus takut pada mereka? Clue berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Kalau begitu, nanti aku akan menahan penguasaan agar kamu bisa menyerang pemuda itu, bagaimana? Tetua berjubah hitam ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, bagaimana kekuatan penguasaan sekarang? Clue berkata dengan serius, kekuatannya sudah pulih sekitar 80%, tapi jangan khawatir, aku akan menahannya. Meskipun aku harus bertarung sampai mati, aku tidak akan membiarkannya mengganggumu dalam membunuh bocah itu. Tetua berjubah hitam menatap Clue dan berkata, guru suci sangat loyalitas. Clue tersenyum dan berkata, ayo pergi menemui pemuda itu sekarang. Tetua berjubah hitam mengangguk dan berkata, baik. Beberapa orang itu segera menghilang dari langit berbintang tersebut. Di dalam menara kecil, Ladia yang sedang membimbing Mile tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata, mereka telah datang. Mile mengangguk. Kedua orang itu meninggalkan menara kecil. Begitu meninggalkan menara kecil, Clue dan yang lainnya seketika muncul di hadapan mereka. Mile melihat Clue, kemudian melihat tetua berjubah hitam di samping Clue itu dan bertanya, anggota klan iblis kuno. Ladia mengangguk. Clue menatap Mile sambil tersenyum dan berkata, saudaraku, kita bertemu lagi. Selesai berbicara, dia melihat tetua berjubah hitam di sampingnya itu dan berkata, ini adalah tuan utusan iblis dari klan iblis kuno. Saudaraku, dia ingin menyaksikan menara kecilmu yang ajaib, bolehkah kamu menunjukkannya? Mile tersenyum dan berkata, sepertinya tidak bisa. Clue menoleh melihat utusan iblis dengan sedikit tidak berdaya, lalu berkata, dia tidak menghargai kita. Utusan iblis berkata, tidak perlu beromong kosong dengannya. Selesai berbicara, dia melihat Mile dan bertanya, apakah kamu yang mengatakan ingin memusnahkan klan iblis kuno? Mile mengerutkan kening dan berkata, apakah aku pernah mengatakan itu? Di samping itu, Clue tiba-tiba berkata, kamu pernah mengatakan itu. Mile melihat Clue dan berkata, kamu menyalahkan aku. Clue mengedipkan mata dan berkata, apakah kamu tahu apa hubungan penguasaan dengan kami?
Kami adalah musuh bebuyutan. Tapi, kamu malah membantunya. Kamu adalah musuh bebuyutan kami. Miley melihat Clue dan berkata, trik apa yang sedang kamu mainkan? Clue tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, bagaimana jika kami membunuh penguasaan dan kamu jangan ikut campur? Jangan khawatir, selama kamu tidak ikut campur, kami tidak akan menargetkanmu. Miley tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu menyelidikiku. Kamu. Clue tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Langsung beraksi. Namun, dia bukan bertindak terhadap Miley, melainkan bertindak terhadap Ladia. Setelah bertindak, Clue berkata lagi, utusan iblis, aku akan menahan penguasaan, kamu segera bunuh pemuda itu. Mendengar ucapan dari Clue, tatapan utusan iblis tersebut kembali tertuju pada Miley. Pada detik berikutnya, dia langsung menghilang dari tempat semula. Di kejauhan, Miley tiba-tiba menarik pedang dan menebaskannya. Brak! Cahaya pedang hancur dan utusan iblis itu langsung mundur sejauh ribuan meter. Ketika berhenti, seluruh tubuhnya seketika retak. Utusan iblis itu tercengang. Tidak hanya utusan iblis, Clue yang diam-diam memperhatikan kondisi itu juga sedikit tercengang pada saat ini. Dasar. Dia menjadi semakin kuat lagi. Menara kecil itu benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan. Pada saat ini, Miley bahkan telah mencapai alam tubuh dewa. Dia mampu menerobos begitu banyak tingkatan alam dalam waktu singkat. Di kejauhan, utusan iblis itu menatap Miley dengan tidak percaya dan berkata, kamu. Tepat ketika Miley ingin bertindak, dia sepertinya mengingat sesuatu, dia berubah pikiran dan menoleh melihat Ladia yang telah berhenti itu, kemudian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ladia melihat Miley tanpa bertanya mengapa, dia berjalan ke sisi Miley, kemudian pergi bersamanya. Clue juga tidak menghentikan mereka. Pada saat ini, utusan iblis berjalan ke samping Clue. Tepat ketika dia hendak berbicara, Clue tiba-tiba menebaskan pedang. Utusan iblis itu langsung dibunuh sebelum merespon. Di tempat yang tidak jauh, tatapan Jason penuh dengan ketidakpercayaan. Dia berkata, Guru Suci. Clue mengedipkan mata dan bertanya, apakah aku yang membunuhnya? Jason tercengang sejenak, lalu berkata, Miley yang membunuhnya. Clue tersenyum dan berkata, kamu sangat cerdas. Jason dengan serius berkata, Guru Suci, kekuatan Miley bertambah kuat lagi. Jika klan iblis kuno menyelidiki asal-usulnya, klan iblis kuno mungkin tidak akan memilih untuk bertarung dengannya, dia. Clue berkata, klan iblis kuno akan bertarung dengan mereka. Karena mereka tidak berani membiarkan penguasaan berkembang. Selesai berbicara, dia memejamkan kedua matanya dan berkata, aku juga tidak berani. Dia memiliki menara ilahi itu, jika dia terus berkultivasi, aula suci dan klan iblis kuno tidak akan bisa melawan mereka. Mendengar ucapannya, ekspresi Jason juga menjadi serius. Kekuatan utusan iblis itu sedikit lebih kuat darinya, namun tubuh fisiknya malah bisa dihancurkan oleh serangan pedang Miley. Namun beberapa saat yang lalu, Miley masih tidak mampu mengalahkannya. Bersambung. Bab 1988. Apakah kamu percaya? 2. Namun, kekuatan Miley saat ini telah mencapai tingkat setinggi itu. Kecepatan perkembangannya sungguh sangat mengerikan. Clue tiba-tiba berkata, bantu aku selidiki semua orang yang berhubungan dengan Miley. Jason dengan serius berkata, maksud Guru Suci. Clue tersenyum dan berkata, setiap manusia memiliki kelemahan, bukankah itu benar? Jason mengangguk dan berkata, baik. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Clue perlahan memejamkan kedua matanya.
Beberapa saat kemudian, dia merentangkan telapak tangannya dan sepotong batu hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Lalu, dia bergumam dan batu hitam itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam serta melayang di depannya. Kemudian, sebuah bayangan perlahan-lahan muncul di antara cahaya hitam itu. Clue tersenyum dan berkata, "Ada perubahan." Beberapa saat kemudian, bayangan itu berkata, "Apakah kekuatannya telah kembali ke puncak?" Clue menggelengkan kepala dan berkata, "Belum, tapi segera terjadi." Bayangan itu berkata, "Secepat itu." Clue berkata, dia mengenal seorang pria. Pria itu memiliki sebuah benda ilahi, yaitu menara kecil yang memiliki ruang waktu berbeda dengan ruang waktu alam semesta kita ini. Dikatakan bahwa 100 tahun di dalam menara itu setara dengan sehari di dunia luar. Bayangan itu berkata, "Tidak mungkin." Clue tersenyum dan berkata, "Menurutku, itu juga tidak mungkin. Tapi, haruskah kami berbohong padamu?" Bayangan itu terdiam. Clue berkata lagi, "Baru saja pemuda itu membunuh utusan iblismu secara langsung. 2 hari yang lalu, dia masih adalah seorang kultivator misteri alam ruang waktu, tapi dia telah mencapai alam tubuh dewa sekarang. Beberapa hari kemudian, aku yakin dia akan mencapai alam jiwa spiritual." Bayangan itu bertanya, mengapa dia bisa memiliki benda ilahi itu? Clue tersenyum dan berkata, dia bernasib baik, dia mendapatkannya secara kebetulan. Dia tentu tidak akan mengatakan bahwa benda itu secara khusus diciptakan oleh seseorang untuk milik. Siapa yang mampu menciptakan benda ilahi seperti itu? Bayangan tersebut terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Jika menara itu benar-benar memiliki keajaiban seperti yang kamu katakan, mengapa pemuda itu hanya mencapai alam tubuh dewa?" Clue tersenyum dan berkata, "Karena dia tidak mengenal penguasaan sebelumnya. Pada saat itu, dia sama sekali tidak bisa menyentuh level kita, tapi dia mengenal penguasaan sekarang. Dia telah menyentuh alam terang seni bela diri yang lebih tinggi. Hal ini bukanlah intinya. Intinya adalah penguasaan bisa menggunakan menara kecilnya untuk memulihkan semua kekuatannya, bahkan akan ditingkatkan. Pikirkanlah, jika dia mendapat bantuan dari menara kecil itu, apakah kita masih mampu melawannya?" Bayangan itu terdiam. Clue berkata lagi, "Mereka telah bekerja sama. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kita yang akan dibunuh di kemudian hari." Selesai berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Tergantung pada pilihanmu. Jika kamu tidak ingin bertarung dengannya, aku akan membawa anggotaku kembali ke aula suci sekarang juga." Bayangan itu terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, "Tunggu aku." Clue berkata, "Beritahu klan Tail bahwa dia memiliki benda ilahi itu." Bayangan itu bertanya, "Mengapa?" Clue berkata, "Jangan berpikir untuk mendapatkan benda ini sendiri, karena itu sama sekali tidak mungkin." Bayangan itu berpikir untuk beberapa saat, lalu berkata, "Jangan beritahu klan Tail dulu, aku akan menanganinya." Selesai berbicara, cahaya hitam itu menghilang. Clue menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, "Sungguh serakah. Tapi, tidak masalah." Selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, "Josen Yu." Seorang tetua muncul di depannya. Clue berkata, "Bagikan sebuah surat perintah agar seluruh alam semesta memburu orang-orang yang berhubungan dengan Mile. Siapapun yang bisa membunuh seseorang di antara mereka, akan diberi." Selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Benda apa yang berharga di alam semesta ini?" Josen Yu berkata, "Mata air keabadian tingkat dewa." Clue tersenyum dan berkata, "Siapapun yang bisa membunuh seseorang yang berhubungan dengan Mile, akan mendapatkan sebuah mata air keabadian tingkat dewa." Josen Yu berkata,
Apakah guru suci ingin menunda waktu Mile agar dia tidak berkultivasi dengan penguasaan di dalam menara kecil? Clue mengangguk dan berkata, jika dia berlatih selama beberapa bulan lagi, aku mungkin akan tidak mampu melawannya. Kita tidak boleh memberinya waktu. Chosen mengangguk dan berkata, aku paham. Selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Clue perlahan memejamkan kedua matanya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berbalik badan dan pergi. Di langit berbintang tertentu, Mile tiba-tiba menoleh dan melihatlah dia, lalu bertanya, mengapa kamu tidak bertanya padaku tentang alasan aku pergi? Ladia berkata, jika kamu ingin mengatakannya, aku akan mendengar. Jika tidak ingin mengatakannya, aku juga tidak ingin mendengar. Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu bertanya, apakah kamu ingin tahu? Ladia mengangguk. Mile bertanya, bagaimana pandanganmu tentang Clue? Ladia terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, jahat dan licik. Mile berkata, dia pernah menyelidikiku, dia pasti tahu tentang ayahku dan Lydia. Dia pasti takut pada mereka. Maka dari itu dia ingin memanfaatkan klan iblis kuno untuk bertarung denganku. Dia tidak hanya sedang menjebakku, tapi juga menjebak klan iblis kuno. Ladia menatap Mile dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Mile terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, kita membutuhkan waktu dan dia paling takut jika kita memiliki waktu. Jadi, dia pasti memiliki cara untuk menargetkan kita. Pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar. Ketua gedung loteng kecil mengirimkan informasi. Beberapa saat kemudian, Mile tersenyum dan berkata, dia sudah mulai memburu keluargaku. Ladia bertanya lagi, bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Mile perlahan memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Ladia, kalian semua tahu tentang alam semesta yang ada ini, yang berarti masih ada dunia di luar alam semesta, apakah itu benar? Ladia mengangguk dan berkata, benar. Mile menatap Ladia dan berkata, aku berasal dari dunia di luar alam semesta, apakah kamu percaya? Ladia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku percaya. Mile terdiam. Bersambung.